warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Wah, senang sekali pemirsa, akhirnya saya Krisna Livia kembali hadir menjumpai Anda dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semuanya dikemas dalam cerita selebriti. Pemirsa, cerita pertama kita datang dari selebriti berikut. Momentum perayaan ulang tahun Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK yang ke-15 menjadikan tokoh publik Andi F. Noya sebagai ketua pembina. Acara yang digelar beberapa hari lalu dilakukan secara hybrid dan dibuka dengan hiburan menyanyi. Izinkan ku lukis saja melewati nama di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam bahwa kamu bintang-bintang. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan terima kasih ya Bang Andi ya. Dan kita bangga tentunya Bang Andi juga bersedia menjadi ketua pembina kami. Karena untuk memilih seorang ketua pembina jujur tidak mudah bagi kami. Selama ini kami dibantu oleh Prof. Iskandar. Beliau yang telah menjadi ketua pembina kita dari sejak awal berdirinya dan betul-betul seseorang yang mempunyai integritas, yang bisa juga mengayomi kami. Bang Andi ada kita sampaikan adalah pin daripada YKK dan pin dari Yellow Ribbon ya untuk Bang Andi kenakan, karena Yellow Ribbon merupakan tanda atau bukti bahwa YKK adalah kelompok orang tua penderita kanker. Jadi kalau kanker pada anak itu simbolnya adalah gold ribbon. Ya, silakan dioper. Dioperin aja. Penyerahan. Nanti diterima oleh. Ngadepnya satunya Mas Andi, ngadepnya balik. Kebalik. Pak Andi kebalik. Kita serahkan ya. Saya betul ini. Sebelah sana, lawannya. Lawan. Ya, oke. Ya, sudah diterima ya. Oke. Wih, langsung sampai di Puerto Rico. Diminta menggantikan almarhum Profesor Iskandar, orang baik, orang yang punya komitmen tinggi, dan saya akan belajar banyak dari apa yang sudah beliau lakukan, dan saya akan lanjutkan komitmen beliau untuk YKK. Terima kasih, dan saya akan pasang di baju saya supaya resmi. Selamat bergabung. Terima kasih, welcome to the Sudah ada club. pin. Selamat bergabung di YKK. Ya, Mas Andi, tadi itu udah tergolong speech atau masih ada speech yang belum tersampaikan? Oh, tidak banyak, karena tadi teman-teman jurnalis yang hadir dan Bapak Ibu sekalian, siapapun yang masih ikut di dalam webinar kita atau acara ini atau konferensi pers ini, pertama kepada teman-teman sesama jurnalis ya, saya dulu pikir sebagai reporter, sebagai wartawan, tugas kita hanya menyampaikan informasi, kemudian apapun manfaat dari informasi itu bagi masyarakat, terserah kepada masyarakat dan siapapun yang mendapatkan informasi itu masing-masing. Tapi dalam usia sekarang ya, dari pengalaman menjadi jurnalis dan sampai hari ini masih jurnalis, saya melihat bahwa profesi jurnalis itu lebih daripada apa yang saya bayangkan dulu atau yang kita kerjakan, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ternyata ada peran yang lebih, yang kemudian baru saya sadari belakangan, bahwa sebagai jurnalis kita tidak saja menyampaikan informasi kepada masyarakat,
tapi kita bisa punya andil untuk menggerakkan masyarakat untuk tujuan-tujuan kebaikan. Jadi saya bisa melihat banyak sekali teman-teman anak-anak muda terutama sekarang ini ya, generasi setelah saya, yang udah berusia 60 ke atas, itu melihat anak-anak muda sekarang punya kepedulian. Jadi mereka bekerja bukan sekadar bekerja ya, tapi bekerja dengan purpose, dengan tujuan. Dijumpai usai lakukan konferensi pers secara hybrid, Ira Sulistyo selaku Ketua Yayasan juga mengatakan berharap dengan dikukuhkannya Andi F. Noya dapat menyebarkan informasi mengenai perlu penanganan yang cukup serius terhadap anak-anak penderita kanker, guna menekan angka kematian penderita kanker pada anak. Kanker pada anak, kalau dibandingkan dengan kanker dewasa, kanker pada anak itu cuma 4%-nya. Ya, jadi kalau kanker dewasa dengan seluruh penyakitnya dari mulai kanker paru, kanker rahim, kanker seswi, payudara segala macam itu 96%, 4% kanker anak. Jadi tidak menjadi prioritas. Padahal kalau dihitung yang 4% ini, kalau hitungannya 1 juta, setiap 1 juta anak tuh 120 penderita kanker, kita bisa bayangin nih kalau di DKI, anaknya tuh ada 4 juta misalnya di DKI. 480 per tahun sakit kanker, itu mau dikemanain gitu. Karena kanker dewasanya masih tetap lebih tinggi dari ini gitu loh ya. Jadi makanya timbul banyak organisasi-organisasi yang bergerak dalam kanker anak untuk membantu itu, memberikan solusi, memberikan edukasi ya, supaya mereka jangan terlambat berobat atau terlambat melanjutkan pengobatan. Ya, kita kan semua tahu Pak Andi Noya kan juga sebagai public figure ya, dan kita juga tahu kredibilitas ya, integritas beliau, dan beliau juga banyak akses ya. Justru dengan kita mengharapkan bergabungnya Pak Andi Noya ini, kita bisa lebih meluaskan informasi-informasi terutama mengenai pengenalan gejala-gejala kanker pada anak ini. Jadi disuarakanlah kepada masyarakat dengan segala cara supaya kanker pada anak itu sampai dan orang semua tahu mengenali gejala-gejalanya. Karena gejala-gejalanya simpel kok, itu tadi saya bilang penyakitnya sumeng ya, panasnya cuma sedikit, bercak-bercak, dia nggak nafsu makan, gitu, mimisan, misalnya lesu, itu kan gejala-gejala biasa kayak orang anemi gitu, kayak orang kurang darah, kayak orang kurang gizi gitu. Tapi sebetulnya dia kanker, gitu loh. Jadi kalau kita nggak dibantu sama seorang public figure atau orang-orang yang punya akses kepada media banyak, susah untuk kita menyuarakan itu, karena ini penting banget. Tadi seperti disampaikan sama Dokter Bambang tadi juga bicara, kegagalan sering terjadi karena keterlambatan pengobatan. Jadi bukan karena penyakitnya sendiri, sebenarnya kalau udah tahun lebih awal diobatin sembuh.